Ada seorang pemahat tua yang tinggal di desa yang kecil. Setiap hari ia duduk di bangkunya, mengukir boneka-boneka kayu dengan tangan dan dengan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah terburu-buru. Setiap boneka dibuatnya dengan penuh perhatian, detail demi detail hingga tampak hidup. Pada suatu hari, ia membuat sebuah boneka yang sangat istimewa. Bentuknya sederhana, tetapi ekspresinya lembut dan matanya seperti menyimpan cerita. Setelah selesai, si pemahat memandangi boneka itu dan berkata, "Engkau berbeda. Aku menyukaimu. Engkau milikku." Lalu ia memberi nama pada boneka itu dan menaruh boneka tersebut di rak yang paling depan, bukan di antara boneka-boneka lainnya untuk dijual. Boneka ini tidak dijual. Ia dipilih, disimpan dan disayangi. Meski boneka-boneka lain dibuat untuk orang lain, yang satu ini dibuat untuk dirinya sendiri. Beberapa anak kecil yang datang ke bengkel itu bertanya, "Mengapa boneka ini tidak boleh dibeli?" Pemahat itu menjawab, "Karena boneka ini milik kesayanganku. Aku membuatnya bukan untuk dijual, tetapi untuk disimpan. Ia milikku dan aku mencintainya." Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, seperti boneka kayu itu, kita pun bukan ciptaan sembarangan. Kita dibentuk, ditebus, dan dipanggil bukan untuk hidup sekedar ada, melainkan untuk menjadi milik kesayangannya Tuhan. Tuhan memilih kita bukan karena nilai kita, tetapi karena kasih-Nya. Dan hari ini melalui Keluaran pasal 19, Tuhan ingin kita mengingat kembali siapa kita. Kita bukan milik dunia, tetapi milik Tuhan. Milik Tuhan yang disayang, dijaga, dan dipanggil untuk hidup kudus. Kakak minta tolong slide yang ketiga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, dalam perjalanan kehidupan, tidak sedikit dari kita yang bertanya-tanya, siapa saya ini sebenarnya di hadapan Tuhan? Apakah saya sungguh berarti bagi Tuhan? Dalam dunia yang sering menilai kita dari capaian, jabatan, dan pencitraan, suara Tuhan dalam Keluaran pasal 19 ini datang sebagai hembusan angin sejuk bahwa jiwa yang lelah, kamu akan menjadi milikku sendiri, harta kesayanganku dari antara segala bangsa. Bayangkan pernyataan itu, Bapak Ibu. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi berkata bahwa kita adalah miliknya, miliknya yang berharga serta harta kesayangannya. Enggak banget slide yang keempat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, berikut firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang sebuah momen suci dalam sejarah umat Israel.
Kita semua dipanggil bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi untuk dimiliki. Bukan hanya ditebus, tetapi untuk hidup dalam relasi yang intim, dalam dan kudus dengan Dia yang mengasihi kita lebih dahulu. Dalam ayat yang keempat, Tuhan mengingatkan, kamu telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bapak Ibu dan kita sekalian, inilah dasar dari identitas kita. Tuhanlah yang bertindak lebih dahulu. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita ini layak, tetapi karena kasih-Nya. Kita tidak harus membuktikan diri. Kita hanya perlu menerima dengan ungkapan dan ucapan syukur, lalu merespon dengan kesetiaan. Betapa melegakan, bukan Bapak Ibu, ketika mengetahui bahwa identitas kita tidak dibangun di atas kegagalan atau pencapaian kita, tetapi dibangun pada kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Pada ayat yang kelima tertulis, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Bapak Ibu dan kita sekalian, menjadi milik kesayangan Tuhan bukanlah status pasif. Itu adalah suatu undangan untuk hidup seturut firman-Nya. Dunia kita hari ini menyuarakan kebebasan tanpa batas, tetapi Tuhan memanggil kita pada kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan untuk taat, untuk berjalan dalam kebenaran, untuk mencerminkan karakter Kristus. Tuhan menginginkan umat yang bukan hanya mengenal kehendak-Nya, tetapi hidup di dalamnya. Umat yang hatinya melekat kepadanya, yang hidupnya menjadi kesaksian bahwa mereka adalah milik Tuhan, bukan milik dunia. Kemudian di ayat yang ke-6 menuliskan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kita tidak dipanggil untuk menjadi milik Tuhan secara individual saja, tetapi sebagai sebuah komunitas umat. Sebagai kerajaan imam, kita diutus menjadi jembatan, membawa dunia kepada Tuhan dan Tuhan kepada dunia. Kita dipanggil untuk berdoa bagi dunia, mengasihi tanpa syarat, dan menjadi terang di tengah kegelapan. Sebagai bangsa yang kudus, kita hidup berbeda bukan karena kita sombong, tetapi karena kita menyadari siapa kita. Kita milik Tuhan. Kita tidak dapat membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak ikut arus kebencian. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri.
Kita hidup dalam kekudusan karena itu adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan yang telah memilih kita. Minta tolong slide yang kelima, kakak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Hidup sebagai milik Tuhan tidak selalu mudah. Kita menghadapi tantangan yang besar, tekanan untuk kompromi, ketertiban rohani, dan godaan untuk mengejar pengakuan dunia. Di tengah semua itu, solusinya adalah kembali kepada firman Tuhan dan komunitas yang membangun. Kita perlu terus-menerus mengingat siapa kita di dalam Kristus. Kita perlu saling menguatkan sebagai tubuh Kristus, saling mendoakan, saling menegur dalam kasih, dan bertumbuh bersama. Ketaatan kita bukan hasil kekuatan manusia, tetapi buah dari relasi yang terus-menerus dipelihara. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat kita menjalani panggilan sebagai milik kesayangannya. Minta tolong kakak slide yang ke-6. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apakah hidup saya mencerminkan bahwa saya adalah milik Tuhan? Ataukah saya masih hidup seolah-olah saya milik diri saya sendiri? Tuhan tidak sekedar memanggil kita keluar dari perbudakan dosa. Tuhan memanggil kita masuk ke dalam relasi kasih yang intim dan mendalam dengannya. Tuhan memanggil kita menjadi miliknya, harta kesayangannya, bukan karena kita sempurna, tetapi karena Dia adalah Allah yang setia. Ingatlah Bapak Ibu, kita semua ini bukanlah orang biasa. Kita adalah milik kesayangan Tuhan, dipeliharanya, dikasihinya, dan dipanggil untuk hidup berarti dalam dunia ini. Oleh karenanya, biarlah setiap langkah kita hari ini dan seterusnya mencerminkan satu hal, bahwa kita adalah milik Tuhan dan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh warga, jemaat, dan seluruh jemaat BPIB serta simpatisan sekarang hingga selama-lamanya. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Tidak.